Saya Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover 1 dan Jokowi Undercover 2, yang beberapa waktu terakhir menyampaikan isi buku saya yang kedua ini secara terbuka kepada masyarakat melalui media-media yang ada. Gitu. Maksud saya adalah bahwa sebenarnya kita dalam keadaan yang ini bahasa saya, bahasa analogi saya, kita sedang berada di dalam tepi jurang kehancuran sebagai bangsa dan negara. Be or not to be yang harus kita lakukan dalam mencegah keberlanjutan keadaan keadaan yang sangat membahayakan ini. Karena ibarat kapal, kita ini dipimpin oleh nakoda yang tidak punya ijazah pelayaran. Jadi kita tidak tahu apakah menabrak karang, apakah akan keliru arah, akan mendarat di pulau setan dan sebagainya, kita tidak tahu. Menurut saya ini perlu saya sampaikan. Jadi secara hukum saya tahu ya bahwa pengadilan yang berlaku adalah asas sebaliknya, presumption of innocence. Gitu, artinya dia boleh menyampaikan pembelaan sebelum gitu loh. Adapun saya sebagai penggugat, ini bukan untuk kepentingan saya sendiri. Ini adalah kepentingan seluruh bangsa ini. Coba kalau kita berpikir agak tenang gitu ya. Kalau bisa kita buktikan di pengadilan bahwa ijazah Pak Jokowi SMA itu palsu, maka otomatis dia tidak sah menjabat sebagai presiden sejak 2014. Meskipun yang kita ajukan ini bukti-buktinya berkait dengan yang 2019 untuk menyederhanakan gugatan saya kira. Tetapi kan ijazah SMA yang ditumpuk sama aja, yang palsunya sejak 2014. Artinya sejak 2014 kita tidak mempunyai negara. Nah, coba kita berpikir tenang sedikit. Jangan pikir pro kontra. Jangan a priori terhadap apa yang saya lakukan. Yaitu. Berarti utang-utang yang ditandatangani pemerintah ini kepada pihak-pihak lain selama di dalam masa kepresidenan Pak Jokowi tidak sah. Secara hukum, batal demi hukum. Itu artinya kalau kita bisa buktikan itu, kita bisa membebaskan anak cucu kita dari beban hutang itu. Ya kan? Saya juga mempunyai pandangan yang jelas terhadap masalah utang ini. Utang yang harus dibayar oleh anak cucu itu secara paradigmatik sudah salah. Masa kita yang tanda tangan yang nanggung anak cucu? Gitu loh. Secara paradigma waktu. Sekarang paradigma ruang. Orang yang berada di pojok desa yang jauh dari jalan tol itu nggak tahu urusannya apa-apa dengan jalan tol, tidak pernah mengambil keuntungan apapun dari keberadaan jalan tol. Tiba-tiba dia dan anak cucunya menanggung utang yang dipakai untuk membangun jalan tol itu. Benar saja sudah salah secara paradigma, apalagi ditandatangani oleh orang yang tidak sah untuk menandatangani itu. Jadi sebenarnya ini masalah-masalah yang kita pentingkan. Nah, jadi kalau gugatan ini berhasil, ya kita bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi ini palsu, maka yang bahagia adalah seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Jadi saya heran kalau ada pihak yang menghalangi usaha pembuktian hukum untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Gitu loh. Gitu. Jadi tidak ada ruginya kita membuktikan. Kalau memang Pak Jokowi punya ijazah beneran, nggak sulit beliau membantahnya. Gitu. Sangat mudah, apalagi dia presiden, tinggal panggil saksi-saksi yang saya sebutkan di buku saya. Apa susahnya menjawab itu? Gitu loh. Dan sebagai rakyat,
Nah, saya kira itu penting sekali. Jadi ini tidak ada niat apapun selain demi kebaikan, kemaslahatan seluruh bangsa dan negara. Apapun motivasi saya, tidak ada yang lebih rendah daripada niat utama itu. Kalau membuktikan secara hukum, dan saya yakin bisa, seluruh pengacara saya ini bisa membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi SMA itu palsu atau dibuat dan dipakai secara melawan hukum. Nah, itu intinya. Adapun pertanyaan kedua, ini tidak menyangkut hukum, tapi orang ini kan heran, Bambang Tri itu seberapa dekat dengan Jokowi, kok bisa tahu semuanya, ibaratnya celana dalamnya Pak Jokowi warnanya apa kok sampai bisa tahu, kan gitu kan. Ini apa tamsilnya gitu. Nah, ini saya jelaskan secara pribadi, saya tidak kenal dengan beliau ya. Jadi usia juga jauh dari beliau 61, saya 51. Secara geografis juga jauh, beliau Blora, saya Blora, beliau Solo, ya toh. Tetapi saya ini orang Blora, dan bapaknya Pak Jokowi, Pak Heru Purnomo, itu sering datang ke Blora, ya toh. Sehingga saya banyak mendapat cerita-cerita tentang bapaknya Pak Jokowi itu, termasuk kemudian Pak Jokowi sendiri itu ke Blora. Jadi kebetulan ada persinggungan sejarah gitu, Pak. Itu yang membuat saya tahu, dan kemudian menelisik dalam lagi, gimana sih Pak Jokowi ini kok abal-abal semua informasinya gitu loh. Yang paling abal-abal saya sebutkan, misalnya ada orang tua sudah pikun, Pak Kasmujo diseret-seret ke atas panggung, inilah dosen pembimbing skripsi saya galak, beliau dulu galak sekali, saya ajukan dibentak balik gini, galak sekali. Dan semua berita yang mengcover acara itu, inilah dosen pembimbing skripsi Jokowi. Karena memang kesannya Pak Jokowi itu dosen pembimbing skripsi kan, mengkoreksi skripsinya Pak Jokowi. Nah, dalam buku saya ini saya sajikan data di mana Pak Kasmujo melalui konferensi pers mencabut atau menolak omongan Pak Jokowi itu resmi, tertulis, terdokumentasi, saya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Kan selesai, berarti Pak Jokowi bohong. Itu UGM ya? UGM. Ya, ini sekedar ilustrasi sebenarnya. Sebenarnya kalau UGM ini nggak masalah, palsu juga nggak masalah. Yang tercantum di undang-undang, kita fokus ke Pak Jokowinya saja. Pilpres itu SMA. Nah, makanya saya fokus ke SMA itu, seluruh saksi-saksi sudah saya temui, dan memang ini kalau saya ditanya kok bisa tahu semuanya, ini memang ada campur tangan Tuhan, Pak. Masya Allah. Ya toh. Satu hal saja, bagaimana saya bisa mendapatkan nomor orang-orang yang harus saya temui itu komplit dan aktif? Saya sendiri masih bingung bagaimana cerita awalnya saya dapat nomor-nomor itu, gitu loh. Nah, memang komplit, namanya dokumen cemplon, gitu. Jadi saya punya nomornya Joko Wahyudi segala macam itu, sehingga saya bisa melakukan recheck sebagai wartawan, gitu. Tadi mengenai kedekatan, walaupun saya belum tahu bahwa Pak Jokowi itu kemudian akan nyalon wali kota, gitu, akan nyalon gubernur, kemudian nyalon gubernur tahun 99, gitu, ada orang yang menyebut nama Pak Jokowi itu, ya maksudnya tentu tidak ada kaitannya dengan ini, tapi bagian dari cerita yang saya dengar, yaitu Uskup Puja Sumarta dari Semarang, yang kebetulan saya akrab dengan dia karena saya dikenalkan oleh Pak Jaya Suprana pada beliau, gitu. Sebagai wartawan saya dikenalkan itu ada uskup yang progresif, gitu loh. Artinya apa, mau mengembangkan toleransi, gitu-gitu loh. Pokoknya kebersamaan sebagai bangsa, apapun latar belakang agamanya, gitu, gitulah, pluralitas ya, apa yang dikampanyekan beliau. Nah, di situ saya mendengar keterangan beliau bahwa Pak Jokowi ini Katolik. Beliau sebutkan nama baptisnya Irmanus. Itu kan
Kemudian ketika ada persoalan